Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Amarus Khairunisa yang akan menemani sesi karimah pada kali ini. Nah, sahabat Ma'had dimanapun berada, kali ini karimah akan berjudul Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Pada kesempatan kali ini, kita sudah ditemani oleh Ustadzah kita tercinta. Beliau adalah Ustadzah Tati Husniati LC. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk ya Ustadzah? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, akan ada pesan-pesan berikut ini. Bersama Karimah, jauhi gibah, raih hidup berkah. Alhamdulillah, jadi itu tadi informasi tentang Ma'had kita tercinta, Ma'had Abdurrahman bin Auf Malang. Baik, tak perlu lama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Kepada Ustadzah, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat Karimah, dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pertolongan Allah, penjagaan Allah bagi siapa yang menjaga Allah. Allah adalah Maha Menjaga. Allah lah yang menjaga seluruh alam semesta ini. Dan Allah sebaik-baik penjaga. Penjagaan Allah sangat sempurna. Sementara manusia, dia adalah makhluk yang lemah. Bahkan karena lemahnya, manusia itu tidak mampu untuk menjaga dirinya sendiri. Karena itu, manusia membutuhkan pertolongan, membutuhkan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak akan memberikan penjagaan kecuali bagi orang yang mau menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan sanad hasan sahih, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an. Dalam hadis tersebut, Abdullah ibnu Abbas menyatakan, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Saat itu Abdullah ibnu Abbas berada di belakang atau dibonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah ibnu Abbas, ya gulam, inni uallimuka kalimat. Nak, aku akan mengajarimu beberapa nasihat. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka kau dapati Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anda fasta'in billah. Dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, seandainya seluruh umat itu bersatu untuk memberimu suatu keuntungan, maka hal itu tidak akan kamu peroleh selain dari apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Wa in istama'u ala an yadurruka bi syai'in
lan yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan jika mereka bersatu untuk melakukan sesuatu yang membahayakanmu, mereka pun juga tidak akan mampu untuk membahayakanmu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Rufi'atil aqlam, pena-pena telah diangkat. Wa juffatis suhuf, dan lembaran-lembaran telah kering. Pada hadis yang relatif panjang ini ada beberapa nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Salah satu nasihat di sini yang akan kita bahas adalah nasihat yang pertama, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Nasihat yang luar biasa yang disampaikan oleh Rasulullah ini. Karena Allah akan menjaga seseorang yang mau menjaga Allah. Lalu bagaimana kita menjaga Allah? Apa yang dimaksud dengan menjaga Allah? Padahal sudah kita sampaikan di awal, Allah Maha Menjaga. Allah lah yang menjaga seluruh alam semesta ini. Maka yang dimaksud dengan menjaga ini adalah menjaga Allah dengan cara menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala serta menjaga batasan-batasannya. Itulah yang disebut menjaga Allah. Baik, ini juga sepadan dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam surah Qaf ayat 32. Allah berfirman, "Hada ma tu'aduna likulli awwabin hafidh." Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu orang-orang yang mau kembali kepada Allah dan orang-orang yang mau menjaga aturan-aturan Allah. Siapa mereka? Man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah, Allah yang Maha Rahman, yang tidak terlihat olehnya, dan dia datang kepada Allah dengan hati yang bertaubat. Baik, berarti ini selaras gitu ya Ustazah dengan tabiat manusia yang dia tempatnya salah, tempatnya lupa, tempatnya lalai. Maka Rasul menyampaikan kepada perwakilan Ibnu Abbas, kalau kita itu disuruh untuk menjaga Allah sesuai dengan tabiat manusia yang sering lupa, gitu ya Ustazah. Baik, betul. Sesuai dengan tabiat manusia yang sering lupa dan manusia yang lemah. Dia butuh dijaga oleh Allah. Dan cara kita mendapat penjagaan dari Allah itu adalah kita menjaga Allah dengan melakukan tadi apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Apa bentuknya? Sangat banyak. Salah satunya adalah dengan menjaga sholat. Sholat perlu dijaga, perlu dilaksanakan. Itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hafidhu 'ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah seluruh sholat-sholatmu dan juga sholat wusta, dan kerjakanlah sholat itu dengan penuh kekhusyuan. Artinya, bagaimana kita menjaga, memelihara sholat? Memelihara sholat itu artinya kita melaksanakan tepat waktu. Ketika adzan, kita berupaya untuk menunaikannya tepat waktu, dan juga kita tinggalkan kesibukan kita dan berupaya untuk melakukannya sesuai dengan apa yang dituntunkan Rasulullah SAW. Dan ada bentuk yang lain yang merupakan penjagaan kita kepada Allah, yang perlu kita jaga agar kita mendapatkan penjagaan dari Allah, yaitu menjaga kepala dan menjaga perut. Makna dari menjaga kepala itu adalah menjaga penglihatan, pendengaran, dan juga menjaga lisan. Menjaga perut artinya kita menjaga apa yang di dalam perut dan menjaga apa-apa yang masuk ke dalam perut, baik makanan maupun minuman, dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berupaya untuk menjauhi larangan-larangan Allah dengan menjaga lisan kita. Terkadang lisan ini seringkali melakukan kesalahan dengan melakukan kebohongan, berghibah, kemudian mungkin namimah, dan keburukan-keburukan lainnya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam
bersabda, "Man yadmanu li ma baina lihyatihi wa ma baina rijlaihi admanu lahu al-jannah." Barang siapa yang menjamin padaku apa yang ada di antara janggutnya, yaitu lisannya atau bibirnya, dan antara dua kakinya, yaitu kemaluannya, maka ia masuk surga. Ini karena pentingnya menjaga lisan, dan yang kedua adalah kemaluan. Dan tentu dari penjagaan yang kita sebutkan tadi ada yang lebih utama, yaitu kita menjaga tauhid, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melakukan kesyirikan. Dan karena kesyirikan itu merupakan kezaliman yang besar, sebagaimana yang dinasihatkan Luqman kepada anaknya. Inna syirka la dzulmun adzim. Surah Luqman ayat 13. Baik, Ukhti Amarilis dan sahabat Karimah dimanapun berada, barang siapa yang menjaga Allah, maka Allah akan menjaganya. Sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjaganya. Artinya Allah akan memberikan balasan setimpal dengan apa yang dikerjakan. Inilah yang dikatakan al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Orang yang menanam padi, dia akan mengetam padi. Dan mustahil orang yang menanam padi, dia akan mengetam jagung. Begitu pula, seberapa kita beramal, maka Allah akan berikan balasannya. Dan di dalam Islam itu tidak ada hukum karma. Yang ada adalah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Orang menabur kebaikan, Allah berikan penjagaan. Allah akan berikan pahala kebaikan. Orang yang menabur keburukan, Allah akan berikan balasannya, yaitu keburukan pula untuk dirinya. Masya Allah, sahabat Ma'had dimanapun berada. Jadi itu tadi ya, urgensi betapa Allah itu sayang kepada kita gitu. Rasul mengingatkan kita dengan, ayo ingatlah Allah, maka Allah akan menjagamu. Terus fadilah dibalik ketika kita menjaga Allah, akan banyak sekali yang kita dapatkan. Terlindungi dari maksiat, dari melukai diri kita sendiri atau menzalimi diri kita sendiri gitu. Jadi, nah Ustazah, saya tuh pernah mendengar gitu, ketika kita menjaga Allah, maka kita akan mendapati Allah di tangan kita, di mata kita. Itu maksudnya gimana Ustazah? Di kaki kita. Artinya bahwasanya kita akan mendapati Allah dekat bersama kita. Kapan kita membutuhkan Allah, Allah siap membantu kita. Itu artinya ihfadillah tajidhu amamak. Kita menjaga Allah, Allah berada di depan kita. Bukan artinya di depan mata, tetapi Allah hadir untuk kita. Allah siap membantu kita. Allah siap mendengarkan keluhan kita. Itu yang dimaksud. Dan ukhti yang saya tadi sampaikan, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Dan Rasulullah SAW menyampaikan, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga. Tadi sudah saya sampaikan amalan-amalan atau beberapa bentuk dari cara kita menjaga Allah. Dengan sholat, dengan menjaga penglihatan, pendengaran, dan juga menjaga lisan, dan menjaga akhlak kita, diantaranya dengan menjaga kemaluan dan sebagainya, maka Allah akan berikan rewardnya. Allah akan berikan penjagaannya. Sebagaimana kita menjaga Allah, Allah akan menjaga. Dan Allah berikan dua penjagaan. Penjagaan yang pertama, Allah akan menjaga urusan dunia kita. Artinya bagi orang yang mau menjaga Allah, Allah akan jaga. Yang pertama, Allah akan menjaga urusan dunianya. Apa itu? Akan jaga tubuhnya, akan jaga anaknya, akan jaga keluarganya, dan Allah akan menjaga hartanya. Dan Ibnu Katsir rahimahullah, ya, dalam tafsirnya, sebetulnya ayatnya adalah belum saya sampaikan, dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, Allah itu dalam menjaga orang yang menjaganya, Allah mengirimkan malaikat.
dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfaduna min amrillah. Allah mengirimkan malaikat untuk menjaga secara bergiliran dari depan maupun dari belakang, semua atas perintah Allah. Dan Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menegaskan bahwasanya malaikat itu diutus oleh Allah untuk menjaga malam dan siang dari orang tersebut, juga akan meninggalkannya dan akan menjaganya dari kejelekan dan kecelakaan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga mengatakan, mereka para malaikat itu menjaga kita selama hidup di dunia dan akan meninggalkan kita ketika ajal telah tiba. Allah menjaga kita, Allah menjaga orang yang mau menjaga Allah dari dalam tubuhnya. Allah menjaga tubuhnya. Contohnya adalah para sahabat Ibnu Rajab rahimahullah memberitahukan sebagian dari ulama dahulu diberikan kekuatan oleh Allah secara fisik dan juga secara kecerdasan. Sehingga kita dapati kisah-kisah ulama usianya sudah di atas 100 tahun, badannya tetap fit, badannya tetap sehat. Bahkan dikisahkan ada seorang ulama yang dia itu bisa melompat dengan lompatan yang jauh. Lalu saat itu anak-anak muda yang menyaksikan tersebut bertanya-tanya dan heran, orang sesepuh beliau yang udah usianya 100 tahun kok bisa melompat dengan lompatan yang jauh. Maka beliau memberitahukan, tubuhku ini, beliau mengatakan, tubuhku ini aku jaga dari muda dari kemaksiatan. Maka Allah menjaga tubuhku dikala aku tua. Salah satu penjagaan Allah juga adalah Allah menjaga kekuatan, kecerdasan, kekuatan hafalan. Ada seorang tabi'in yang usianya di atas 100 tahun, hafalannya masih kuat dan bahkan menjadi imam sholat tarawih. Di saat usia teman-temannya yang usianya 100 tahun sudah mengalami kepikunan, sudah mengalami kemunduran, sampai terkadang lupa anaknya sendiri atau kerabatnya sendiri. Tetapi orang yang menjaga Allah di saat mudanya untuk melakukan ketaatan-ketaatan, Allah jaga di saat tuanya dengan kekuatan fisik dan juga kekuatan kecerdasan, ingatan. Selain itu, Allah juga menjaga harta atau keluarga orang-orang yang soleh. Nabi Yuna Ibrahim memiliki istri Hajar dan juga putra Ismail alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim meletakkan istrinya beserta anaknya di tempat yang tandus di Makkah saat itu, yang tidak ada pemukiman, yang tidak ada tanaman, ya, ibaratnya tidak ada penghidupan. Tetapi karena Nabi Ibrahim menitipkannya kepada Allah dengan melakukan amal soleh, maka Allah menjaga istrinya Hajar dan juga putranya Ismail tetap sehat, tetap diberikan kehidupan dan tetap berada dalam agama Islam atau agama yang hanif saat itu. Itulah penjagaan. Sampai dikisahkan keluar keberkahan melalui air zam-zam yang nggak berhenti sampai sekarang ya Ustazah? Betul. Itu merupakan pertolongan Allah di saat tidak ada makanan, tidak ada minuman, mereka membutuhkan, Allah hadirkan. Itu merupakan penjagaan Allah. Sementara kita lihat banyak orang yang hidup di lumbung padi bisa meninggal. Kembali lagi pada penjagaan Allah. Penjagaan berikutnya adalah jika kita ingat pada surah Al-Kahfi ayat 82, di mana Allah mengutus Nabi Musa dan Allah mengutus Nabi Khidir untuk merenovasi atau membangun kembali tembok yang mau runtuh. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma. Kenapa Allah utus? Karena untuk menegakkan atau merenovasi
tembok yang di bawahnya ada harta simpanan 2 anak yatim. Mengapa Allah utus mereka untuk menegakkan rumah, merenovasi rumah ini? Wa kana abuhuma sholihah. Itu lantaran kedua orang tua atau orang tua 2 anak yatim tersebut merupakan orang soleh. Allah menjaga keturunan orang soleh karena orang soleh menjaga Allah di masa hidupnya. Luar biasa penjagaan Allah. Sampai orang tuanya sudah meninggal, penjagaan masih terus berlalu. Terkadang ada orang tua yang mengkhawatirkan, bagaimana kalau aku meninggal, bagaimana anak-anakku, mereka nanti makan apa, bagaimana kehidupannya nanti. Di sini kita belajar dari kisah yang ada di surah Al-Kahfi ayat 82 ini. Kita tidak perlu terlalu mengkhawatirkan, karena Allah akan menjaga selama kita mau menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dan bahkan Sayyid bin Musayyib, ya, beliau mengatakan, la azidanna fi salati min ajlik roja'an an ahfadha fik. Wahai anakku, aku selalu memperbanyak salatku dengan tujuan supaya Allah selalu menjagamu. Ini adalah orang-orang yang saleh yang menginginkan penjagaan Allah terhadap keturunannya. Dan Umar ibnu Abdul Aziz pernah mengatakan, barang siapa dari orang mukmin yang mau melakukan ketaatan-ketaatan, maka bila mereka meninggal, maka Allah akan senantiasa menjaga keturunan-keturunannya. Dan ada penjagaan yang kedua. Ini tadi yang saya sampaikan adalah penjagaan Allah yang pertama. Penjagaan Allah yang kedua lebih dahsyat, lebih agung lagi. Apa itu? Allah akan menjaga agama dan imannya, serta menjaganya dari syubhat dan syahwat dunia. Artinya di sini Allah akan menjaganya dengan senantiasa memberikan taufik untuk bisa melakukan ketaatan-ketaatan, sehingga dia bisa beristiqamah di atas agama Allah. Itu penjagaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada orang yang mau menjaganya, yaitu ihfadillah yahfadka. Orang yang menjaga Allah, Allah pasti akan menjaganya. Kira-kira bagaimana kalau orang itu malas ibadah? Orang itu tidak mau menjalankan ibadah. Sungguh sangat disayangkan ya Ustazah. Padahal Allah itu Maha Pemurah, kasih sayangnya melebihi apapun. Betul. Jadi dia akan kehilangan kesempatan ini. Allah akan melupakannya. Itulah yang disampaikan Allah dalam surah At-Taubah ayat 67. Nasullah fanasiyahum. Mereka, orang-orang munafik itu melupakan Allah, maka Allah akan melupakannya. Seperti tadi, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Orang yang melupakan Allah, Allah akan lupakan. Naudzubillah. Di sana ada Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, "Man lam yahfadillah fa innahu la yastahiqqu an yahfadahullah." Artinya, siapa yang tidak menjaga hak Allah, berarti ia tidak akan mendapatkan penjagaan dari Allah. Sehingga ini jelas. Orang yang tidak mau menjaga Allah, Allah tidak akan menjaganya. Padahal Allah sudah menjanjikan yang mau menjaga, Allah pasti jaga. Jika orang tersebut tidak mau menjaga, maka Allah tidak akan menjaganya. Bahkan seorang salaf mengatakan, efek dari dosa, meninggalkan perbuatan-perbuatan ketaatan, itu langsung terasa selama di dunia. Seorang salaf itu mengatakan, inni la'asillah fa'arifu dhalika fi khuluqi khadimi wa dabati. Sesungguhnya ketika aku bermaksiat kepada Allah, maka aku akan temui pengaruh jeleknya, keburukan yang aku terima, yaitu akhlak buruknya pembantu hingga perangai buruk pada hewan tungganganku. Inilah beberapa hal yang perlu kita sampaikan, yang bisa saya sampaikan pada
kesempatan kali ini, yaitu bagaimana kita menjaga Allah agar kita mendapatkan penjagaan Allah. Yang mana penjagaan Allah itu melampaui batas, artinya dunia dan akhirat. Melampaui jangkauan kita saat kita hidup maupun setelah kita wafat. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin. Baik sahabat Ma'had dimanapun berada, Masya Allah itu tadi ternyata kita itu nggak cuma ada Raqib dan Atid ya Ustazah. Kalau secara Quran surat Ar-Ra'd di sana ada banyak malaikat yang senantiasa menjaga kita. Sayangnya kita yang kadang tidak bisa melihat mereka dan kita yang lalai sehingga kita mudah melakukan dosa-dosa. Dan juga di sana tadi sudah diuraikan terkait kekuatan para ulama, baik kekuatan secara fisik ataupun kekuatan secara kecerdasan. Dan juga efek-efek ketika menjaga Allah, bahkan efeknya terasa sampai sekarang di zaman kita, yaitu berupa salah satunya air Zam-Zam yang merupakan keberkahan dari yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Baik Ustazah, di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, mungkin bisa kita bahas. Yang pertama, benarkah kejahatan ghibah lebih berat daripada zina? Setiap kejahatan itu ada konsekuensinya. Ghibah merupakan dosa dan berzina juga berdosa. Dan bobotnya itu berbeda-beda. Dan sepanjang yang saya tahu, ada dosa yang berat di mata Allah. Di antaranya dosa yang berat, yang termasuk dosa berat atau dosa besar itu, yang pertama syirik, lalu membunuh orang yang tidak berhak untuk dibunuh, lalu berzina. Itu di antara dosa-dosa besar. Sementara ghibah itu sebetulnya bukan termasuk dosa besar. Tapi jika dilakukan terus-menerus, maka dia bisa menjadi besar. Dosa yang kecil akan menjadi besar ketika dia dilakukan terus-menerus. Yang kedua, dosa ghibah itu juga terkait erat dengan hak adami, yang mana orang yang digibahi itu jika tidak menghalalkan, atau orang yang bergibah tadi tidak meminta maaf selama di dunianya, itu juga akan dibawa sampai di pengadilan akhirat. Artinya membandingkan tidak menjadi hal penting dalam kehidupan kita. Tetapi yang terpenting adalah setiap dosa kita berupaya untuk meninggalkannya. Karena bukan timbangan besar kecilnya semata yang kita takutkan, tetapi adalah upaya kita untuk menjauhi. Jangan sampai kita, itu kecil, nggak apa-apa lah. Oh, itu nggak sebesar itu, nggak apa-apa lah. Bukan maksud kecil dan besarnya, tetapi adalah upaya kita untuk menghindari dosa itu supaya kita bisa bertakwa kepada Allah, mendekatkan kepada Allah, dan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Nah, syukran atas jawabannya Ustazah. Jadi itu ya, ketika tidak ada dosa kecuali dengan kita sertai taubat. Betul sekali. Itu poinnya ya. Jadi artinya seberapa besar dosa itu, kalau kita taubati, insya Allah Allahu Ghafurur Rahim, daripada dosa kecil tetapi tidak bertaubat. Ya. Nah, baik, pertanyaan yang kedua Ustazah, bagaimana kita menguatkan hati dan iman kita di saat kita hidup di zaman fitnah ini Ustazah? Umat muslim semakin dihancurkan dari segala arah. Akankah umat muslim akan bangkit atau semakin hancur? Wah, ini pertanyaan yang sulit saya rasa. Karena saya bukan paranormal. Bukan paranormal, artinya saya tidak bisa memprediksi bagaimana nanti kaum muslimin mau akan kuat atau akan hancur. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita memperkuat keimanan kita
agar Allah kuatkan kita. Sesungguhnya agama Islam ini akan tetap ada di muka bumi ini. Allah akan senantiasa menolong. Hanya kita sebagai kaum muslimin mau menolong agamanya Allah atau tidak. Itu tadi ya Ustazah, mau menjaga Allah atau tidak. Betul. Seandainya kaum muslimin mau menjaga Allah, Allah akan menjaganya, Allah akan menolongnya. Kita bisa melihat mungkin di daerah-daerah yang konflik, ya, seperti mungkin Palestina, kemudian Syria, bagaimana kaum muslimin di sana sangat kuat. Dan dengan serangan yang membabi buta sekian puluh tahun, mungkin bahkan kalau di Palestina itu bisa sudah sekian puluhan tahun ya, mereka itu dijajah, tetap Israel belum memenangkan. Artinya Allah tetap menjaga. Mengapa? Setiap hari tumbuh di Palestina itu hafid. Orang yang senantiasa menjaga kalimat Allah, menghafal Quran, dan menjaga syariat Allah. Sehingga Allah menjaga kaum muslimin yang mau menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Baik Ustazah, terima kasih atas jawabannya Ustazah. Ada pertanyaan lagi, mungkin yang terakhir gitu. Dalam rangka menjaga lisan, bagaimana sikap kita kalau melihat pemerintah atau penguasa bersikap zalim kepada ulama-ulama kita? Ya, tidak selalu diam itu emas. Bahkan diam dalam kebenaran itu tidak diperkenankan dalam Islam. Kita harus menyuarakan. Dan itu bagian dari konsekuensi keimanan kita. Ketika kita melihat kemungkaran, hendaklah kita sampaikan, kita rubah dengan cara-cara yang kita mampu. Seandainya kita bisa menyampaikannya dengan lisan, maka sampaikanlah. Qulil haqqa walau kana murran. Dan itu sudah banyak terjadi di zaman dahulu salafus saleh. Mereka rela menerima akibatnya. Terkadang mereka harus dipenjara, terkadang mereka harus dihukum oleh pemerintah karena memang berbeda pendapat. Tapi karena mereka tahu menegakkan keimanan jauh lebih besar konsekuensinya di mata Allah, jauh besar pahalanya di mata Allah, mereka rela. Karena apa artinya dunia? 60 tahun itu tidak lama. Sangat pendek dibanding dengan kehidupan akhirat yang abadi. Seperti itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang ada dan mungkin ada tips-tips supaya kita tidak lalai dalam menjaga Allah. Rangkuman mungkin. Baik. Sahabat Karimah dimanapun berada yang dirahmati Allah, bahwasanya di sini saya juga ingin menasihati diri saya sendiri. Menjaga Allah itu sangat penting. Kita berupaya kepada Allah, kita berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya. Tentu ini bukan hal mudah. Selain mungkin karena iman kita yang naik turun, kita memerlukan yang namanya bi'ah, lingkungan. Yaitu lingkungan maupun teman yang bisa mengingatkan kita, menyadarkan kita untuk senantiasa menjaga keimanan kita agar kita selalu bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita lalai, ada yang menegur kita, mengingatkan kita. Saat kita jauh dari Allah, ada yang menarik kita, ada yang menggeret kita untuk kembali kepada Allah. Nah, ini kita selain berupaya, berniat dan juga berazam. Yang kedua, kita mencari teman. Agar teman itu selalu mengingatkan kita, lingkungan kita mengingatkan kita. Terkadang kalau kita lagi malas ngaji ya, lihat teman ngaji itu kan rasanya nggak enak. Pertama memang ada rasa malu. Malu ya, dia ngaji kok saya nggak ngaji gitu. Nah, itulah fungsi artinya teman. Selalu mengingatkan kita. Daripada kita hanya duduk-duduk melihat teman mengaji, akhirnya kita ikut mengaji. Ketika kita hanya main HP, sementara teman mungkin mengerjakan tugas, ya belajar bahasa Arab, mengerjakan PR. Lalu kita melihat, oh dia kok mengerjakan PR ya, oh kok cuma main HP. Lalu dia taruh
Nah, ini butuh situasi seperti ini. Mengapa? Karena kalau tidak, iman itu turun. Dan untuk menaikkannya terkadang sulit. Maka dari itu, ya akhwati, yang poin yang ketiga adalah senantiasa ingat bahwasanya pertolongan Allah atau penjagaan Allah itu akan diberikan kepada orang yang mau menjaga Allah. Semoga dengan kita mengetahui keutamaannya dan juga mengetahui kebutuhan kita terhadap penjagaan Allah ini menjadikan kita lebih semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan amal soleh dan menjauhi larangan-larangan Allah. Wallahu a'lam. Dan terakhir sebelum penutup, semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya untuk menjaga hak-haknya serta mendapatkan pertolongan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir saya ingin memberi sedikit kalimat ya, di mana saya teringat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengingatkan kita untuk senantiasa membaca doa yang sebetulnya sering kita baca ya di waktu pagi dan di waktu sore, yaitu doa tentang memohon. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa mali wa ahli. Allahumma astur awrati wa amin rawati wahfadni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'adhamatika an ughtala min tahti. Ini merupakan bagian dari upaya kita untuk senantiasa memohon perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Ma'had dimanapun berada, alhamdulillah tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara, di mana tadi kita sudah membahas apa yang dimaksud tentang jagalah Allah maka Allah akan menjagamu, berikut dengan fadilah-fadilahnya, contoh-contoh kisahnya, dan tips cara kita supaya tetap bisa menjaga Allah. Semoga dengan ini saya sendiri, kita semua yang mendengarkan bisa mengamalkannya di hari kemudian. Sepertinya kita cukupkan sampai di situ Ustazah, karena terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Terima kasih kepada Ustazah yang telah hadir pada kesempatan kali ini dan tim Karimah yang sudah bekerja sama. Dari saya sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.